Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi kelima yang akan membahas tentang log litologi. Di mana log litologi ini akan memberikan sebuah gambaran atau analisa terhadap suatu sumur. Nah, di mana analisa ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di lapangan, terutama di bagian pemboran atau eksplorasi, di mana salah satu daripada pertanyaan itu akan bertanya kepada kita sebagai engineer, berapa sih ketebalan dari interval oil and gasnya, apa sih jenis batuan reservoir yang terdapat pada sumur tersebut, apa saja sih fluida yang mengisi pada interval tersebut, apakah itu oil atau gas atau water. Kemudian berapa sih ketebalan dari zona oil dan zona gasnya, dan pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya berapa sih kapasitas atau kemampuan sumur tersebut untuk memproduksi oil atau memproduksi gas. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di lapangan, di mana dapat kita jawab melalui data-data yang sudah kita terima dan kita analisis. Salah satunya analisis melalui log litologi. Nah, dari data sumur atau well data, dari awal pertemuan sudah saya jelaskan apa saja data-data yang akan kalian peroleh mulai dari awal kegiatan pemboran. Di awal kegiatan pemboran kalian sudah dapat menemukan data. Yang pertama itu adalah cutting atau serbuk bor, di mana melalui data cutting ini kita dapat melakukan analisis melalui deskripsi dari cuttingnya atau serbuk bornya. Kemudian ada juga data core, tetapi data core ini kan tidak semua sumur dapat dilakukan coring atau diambil data core-nya. Kemudian ada juga data dari Matlock. Nah, Matlock ini sudah saya bahas ya di materi sebelumnya. Nah, dari Matlock ini kalian dapat melihat data berupa ROP-nya, WOB-nya, RPM-nya, berat daripada lumpur pemborannya, kemudian temperatur dari lumpurnya, maupun juga deskripsi cutting yang ada di dalam lumpur pemboran. Nah, tetapi tidak semua, artinya tidak semua perusahaan atau tidak semua lapangan ini dapat memberikan data matlock-nya. Jadi biasanya kalian yang akan terima data itu adalah wireline log atau data dari loggingnya. Nah, apa saja sih data-data logging yang perlu kalian ketahui untuk menganalisa suatu sumur? Nah, itu bisa seperti gamma ray log, spontaneous potential log, resistivity log, bulk density, neutron porosity, sonic log maupun caliper log. Nah, data-data logging inilah yang akan membantu kalian untuk menganalisis bagaimana karakteristik dari batuan di bawah permukaan tersebut. Nah, kemudian ada juga data tambahan seperti pressure test. Nah, di sini kalian bisa mengetahui bagaimana kondisi dari tekanan formasi yang ada dalam sumur dan bagaimana tekanan dari lubang bor kalian. Nah, ini sudah saya bahas juga di materi sebelumnya, bagaimana seharusnya tekanan di antara dua kondisi ini, antara tekanan formasi maupun tekanan lubang bornya. Oke, jadi sebelum kalian menganalisis, kalian harus mengetahui dulu petrofisik dari workflow-nya. Dimana ketika kalian menemukan suatu batuan, kalian harus melokalisasikan dulu batuan ini apakah termasuk batuan reservoir ataupun batuan non-reservoir. Nah, batuan reservoir atau non-reservoir ini dapat kalian ketahui dari rekaman atau dari hasil logging seperti
gamma ray lock ataupun SP lock atau spontaneous potential lock. Nah, dari dua rekaman tersebut kalian bisa mengidentifikasi batuan ini termasuk batuan reservoir atau batuan non reservoir. Ketika kalian sudah bisa menganalisis bahwa batuan ini adalah termasuk batuan reservoir, maka kalian bisa mendeteksi apakah batuan reservoir ini terdapat hidrokarbon atau water. Nah, mendeteksi ini dapat kalian gunakan seperti resistivity lock, menggunakan resistivity lock. Nah, dari logging atau dari rekaman resistivity lock ini kalian dapat menentukan atau kalian dapat mendeteksi batuan reservoir ini termasuk hidrokarbon atau water. Kemudian setelah kalian mendeteksi, kalian bisa mengklasifikasikan ya, jika seandainya batuan reservoir itu adalah batuan yang mengandung hidrokarbon, kalian bisa mendeteksi kembali apakah hidrokarbon ini adalah dalam bentuk gas atau dalam bentuk oil. Nah, ini bisa kalian analisis dengan menggunakan rekaman atau logging, bisa dari sonic, bisa juga dari neutron porosity atau bulk density-nya. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui hidrokarbon ini termasuk gas atau oil, kalian bisa mengevaluasinya. Berapa sih gas in place-nya ataupun berapa sih oil in place-nya. Nah, dari sini maka kalian bisa melakukan suatu estimasi berapa sebenarnya ketebalan atau berapa volume yang bisa kalian dapatkan dari sumur tersebut. Nah, inilah tujuan kalian melakukan petrofisik workflow untuk mengetahui kemampuan si sumur ini untuk dapat memproduksi oil atau gasnya. Oke. Nah, gambar berikut atau slide berikut bisa kalian lihat bahwa dari gamma ray lock kalian bisa mengidentifikasi batuan, apakah batuan tersebut termasuk reservoir atau batuan non reservoir. Kemudian dengan dibarengin atau dengan dengan diikuti dengan rekaman atau analisis logging yang lain seperti resistivity log, kalian bisa mengidentifikasi batuan reservoir tersebut termasuk hidrokarbon atau air. Nah, kemudian dengan dibantu lagi logging tools yang lainnya, kalian bisa mengidentifikasi apakah hidrokarbon tersebut adalah oil atau gas. Oke. Nah, jadi dari hasil tools logging tersebut yang mulai dari gamma ray sampai kepada kaliper lock tadi, maka dari situ kalian bisa melakukan evaluasi formasi, di mana evaluasi ini dapat membantu kalian untuk menganalisis dari karakteristik atau sifat batuan di bawah permukaan dengan menggunakan data sumur. Nah, tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi reservoirnya, baik itu litologinya, ketebalan daripada reservoirnya, porositas maupun permeabilitasnya, dan mengidentifikasi fluidanya, apakah dalam batuan tersebut ada hidrokarbon, dan hidrokarbon ini apakah jenisnya oil, gas, atau water. Nah, tujuan daripada evaluasi formasi ini adalah seperti tadi pertanyaan yang terakhir, perkiraan cadangan dan produksi. Jadi berapa sih kemampuan dari sumur tersebut untuk dapat memproduksi oil atau gasnya. Oke, kita bahas yang pertama mulai dari gamma ray lock, di mana gamma ray lock ini akan mengukur natural radioaktif atau radioaktif alami yang dikandung dari suatu batuan. Oke. Nah, pada umumnya batuan yang terdapat di alam itu terdapat bahan dasar yang secara alami mengandung radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium. Oke.
Nah, di sini bisa kalian lihat radioaktif relatif beberapa batuan formasi, di mana umumnya sel itu memiliki sifat radioaktif yang tinggi. Kemudian sand atau pasir, nah itu seperti quartz yang umumnya mengandung radioaktif yang kecil atau sedikit, dan limestone yang biasanya terdiri dari CaCO3 umumnya juga mengandung radioaktif yang kecil. Nah, dari sifat radioaktif alami yang dimiliki oleh masing-masing batuan inilah yang akan terbaca oleh alat logging seperti gamma relog. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran pada gamma relog itu seperti satu, ada jenis detektornya. Kedua, ada radioaktivitas dari butir batuannya atau butir batuan atau matriks daripada suatu batuan ini akan mempengaruhi eh, kondisi radioaktif yang ada atau sifat radioaktif yang ada dalam batuan tersebut. Kemudian faktor yang lain adalah tebal formasi dan derajat radioaktivitasnya. Ada juga berat jenis formasinya, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi pengukuran itu adalah kondisi di lubang bor seperti berat lumpurnya, diameter lubang bornya, jenis casing yang digunakan, jenis semen, dan jumlah semennya. Kemudian gamma relog ini dapat diaplikasikan atau dapat digunakan untuk menggantikan SP log-nya. Nah, SP log ini salah satu fungsinya sama seperti juga gamma ray, itu adalah menentukan batas-batas lapisan dan tebal lapisan. Kemudian dari gamma ray ini dapat menunjukkan salines dalam tipe batuan reservoirnya. Serta yang paling penting dari aplikasi gamma relog ini, kita dapat mengetahui batuan itu reservoir atau non-reservoir dengan membedakan sel dari non-sel, porus atau non-porus atau porositasnya. Kemudian aplikasi gamma ray juga dapat digunakan dalam case hole dan open hole. Jadi gamma ray ini merupakan tools dari well logging yang bisa dipakai dalam case hole logging ataupun open hole logging. Nah, kalian sudah juga mengetahui karena sudah saya bahas di materi sebelumnya perbedaan antara case hole logging dengan open hole logging. Kemudian aplikasi gamma relog ini juga bisa dipakai dalam lubang bor berisi non-conductive muds atau yang berisi salmuds. Kemudian dari sifat gamma relog ini yang paling penting adalah estimasi sel kontennya atau kandungan sel di dalam batuan tersebut dapat diidentifikasi dari gamma relog. Kemudian aplikasi yang terakhir bisa mengetahui perforating atau zona perforasinya atau kedalaman kontrol in case hole-nya. Oke. Nah, dalam hal estimasi sel konten, jenis sel, dan kandungan radioaktivitasnya itu harus kontan dalam stratigrafi serisnya. Nah, dengan menggunakan gamma relog ini, kandungan sel dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat kalian lihat pada slide, di mana volume sel atau V selnya yaitu dapat dicari dengan gamma ray dikurang dengan gamma ray minnya dibagi dengan gamma ray max dikurang gamma ray min. Nah, di sini kalian bisa melihat contoh daripada menghitung V-cell atau volume sel yang ada pada batuan dengan menggunakan tools gamma ray log. Di situ pada sumbu X-nya atau bagian atas itu terdapat gamma ray dalam API units. Nah, di situ ada angka mulai dari 0 sampai 150. Nah, ini merupakan skalanya. Di situ nanti akan, kalau lebih detailnya lagi, antara 0 sampai 150 itu akan ada garis-garis lebih kecil yang menunjukkan skala daripada pembacaan rekaman gamma relog. Nah, kemudian dari contoh ini, di mana GR mix-nya itu atau titik
maksimum dari rekaman gamma relog ini berada di 150 dan titik minimum dari rekaman gamma rally ini berada di skala angka 18. Nah, oke, jadi di sini bisa kalian lihat dengan data gamma ray max-nya didapat 150 dan gamma ray min-nya terdapat pada 18. Kemudian kalian juga bisa menentukan di sini gamma ray log-nya yaitu 85. Nah, setelah kalian mengetahui angka-angka ini, maka kalian dapat memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus, di mana V-cell-nya gamma ray dikurang gamma ray min dibagi gamma ray max kurang gamma ray min, sehingga didapatkan bahwa V-cell atau kandungan sel yang ada pada batuan ini melalui hasil rekaman gamma ray log, maka didapatkan kandungan selnya adalah 51%. Oke, kita masuk ke tools yang kedua, yaitu SP log atau Spontaneous Potential Log, di mana SP log ini terdiri dari dua buah elektroda. Yang pertama, elektroda berpindah yang ditempatkan di dalam sumur dan bisa berpindah-pindah. Kemudian ada elektroda statik yang dipasang tepat di permukaan. Pengukuran atau perekaman untuk seluruh interval kedalaman dilakukan dengan mengukur perbedaan potensial listriknya antara kedua elektroda tersebut, yaitu elektroda berpindah dengan elektroda statik. Sementara recording dari elektroda ditarik dengan kabel ke permukaan. Potensial listrik biasanya diukur dengan satuan milivolt atau MV. Nah, jadi SP log ini akan diberikan satuan MV atau milivolt. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari SP log, di mana untuk poin yang pertama dengan poin yang kedua, selain dapat digunakan dengan SP log, juga dapat ditemukan pada gamma ray log. Jadi, fungsi daripada SP log yaitu mendeteksi lapisan permeabel dan menentukan batas-batas lapisan. Selain dapat diperoleh dari SP log, juga dapat diperoleh dari gamma ray log. Kemudian kegunaan SP log yang ketiga yaitu menghitung besarnya resistivity air lapisan atau formation water atau RW. Nah, untuk fungsi SP log yang ketiga ini juga dapat diperoleh dari resistivity log. Kemudian kegunaan SP log yang keempat yaitu secara kualitatif memberikan petunjuk adanya kekotoran tanah liat atau salines daripada lapisan permeabel. Nah, berikut penyuguhan hasil rekaman. Nah, rekaman hasil pengukuran SP log umumnya digambarkan pada rekaman log di track yang pertama atau jalur sebelah kiri, dan biasanya disuguhkan bersamaan rekaman hasil pengukuran resistivity yang digambarkan di track yang kedua atau jalur sebelah kanan. Jadi si SP log ini biasanya selalu disandingkan atau disuguhkan bersamaan dengan resistivity lognya. Nah, di muka lapisan sel, rekaman hasil pengukuran SP log biasanya memberikan gambaran lebih kurang konstan dan seolah-olah mengikuti garis lurus yang kita kenal sebagai sel baseline-nya. Nah, di mana muka lapisan permeabel hasil pengukuran SP log ini akan menunjukkan penyimpangan dari sel baseline. Nah, atau penyimpangan ini disebut juga dengan defleksi. Jika defleksinya itu ke sebelah kiri dari sel baseline, maka disebut dengan defleksi negatif. Atau jika defleksinya itu atau penyimpangannya itu ke sebelah kanan, maka disebut dengan defleksi positif. Nah, terjadinya penyimpangan atau defleksi ke arah positif atau ke arah negatif ini tergantung kepada perbedaan salinitas atau konsentrasi garam terlarut antara air formasi dan mud filternya. Oke, besarnya defleksi ini disebut dengan amplitudo.
di mana defleksi ini akan diukur dalam satuan milivolt atau MV. Nah, amplitudo di sini atau bentuk dari amplitudo di sini akan bergantung kepada yang pertama tebalnya lapisan. Jadi semakin tebal lapisan tersebut, maka amplitudonya akan semakin besar. Yang kedua, amplitudo akan tergantung pada resistivity lapisan, di mana makin besar harga resistivity, maka amplitudonya semakin kecil, atau semakin lebih besar resistivity-nya, amplitudonya akan membentuk bulat gitu ya. Kemudian amplitudo ini juga tergantung dari besarnya perbedaan antara salinitas tadi atau kandungan garam. Kandungan garam ya, yang antara resistivity waternya atau air formasinya dengan resistivity mud filternya. Selain itu, amplitudo juga tergantung kepada diameter invasinya, resistivity selnya, serta kekotoran dari salines lapisan. Oke, berikut merupakan besaran tegangan SP pada lapisan permeabel, di mana jika lapisan permeabel tersebut merupakan lapisan bersih atau clean yang tidak dapat dikotori tanah liat, maka besarnya tegangan elektrokimia dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sebelah kiri, di mana di situ ada E sama dengan atau besarnya potensial elektrokimia itu dapat dicari dengan minus K dikali dengan log AW per AMF, di mana K ini adalah fungsi dari temperatur 0,133 T ditambah dengan 61, di mana T-nya dalam derajat Fahrenheit. Sedangkan AW-nya adalah aktivitas daripada formasi water atau air formation dibagi dengan aktivitas daripada mud filternya. Oke, kemudian rumus ini bisa diturunkan lagi pada lapisan yang tidak clean yang tadi dengan perumusan seperti pada rumus yang di sebelah kanan, yaitu SSP sama dengan min K dikali dengan log RMF ekuivalen dibagi dengan RW ekuivalen. Di sini SP-nya adalah static spontaneous potensial atau hasil rekaman SP yang telah dikoreksi. RMF ini adalah resistivity equivalent daripada mud filter, dan RW adalah resistivity equivalent daripada air formasi. Nah, di sini kan yang seperti sudah saya jelaskan di awal, pada SP log ini akan terjadi penyimpangan dari sel baseline-nya, baik defleksi negatif maupun defleksi positif. Nah, defleksi ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan dari salinitas atau konsentrasi garam terlarutnya antara air formasinya atau RW resistivity waternya dengan mud filternya atau RMF resistivity mud filternya. Jika resistivity mud filternya itu sama dengan resistivity water, maka rekaman daripada SP log itu cenderung konstan terhadap sel baseline-nya. Jika resistivity mud filternya itu lebih besar daripada resistivity waternya, maka terjadi defleksi negatif atau penyimpangan ke kiri dari sel baseline. Nah, jika resistivity mud filternya ini jauh lebih besar daripada resistivity water, maka defleksinya akan semakin ke kiri atau semakin negatif. Tetapi apabila resistivity mud filternya lebih kecil daripada resistivity water, maka akan terjadi defleksi positif atau terjadi penyimpangan ke arah kanan dari sel baseline-nya.
Oke, kita masuk ke perhitungan resistivity waternya atau bagaimana cara mencari resistivity water dengan menggunakan SPLOG. Yang pertama, yang prosedurnya adalah tentukan dulu sel baseline-nya. Kemudian setelah kalian menentukan sel baseline-nya, kalian pilih lapisan-lapisan yang permeable. Yang kemudian dari lapisan permeable yang tebal mempunyai defleksi yang sama. Bila sama, pilih sembarang lapisan tebal, maka bila tidak sama, pilih lapisan tebal terdekat dari lapisan prospeknya. Kemudian langkah yang keempat yaitu tentukan temperatur lapisan dengan data yang diperlukan, seperti temperatur permukaan yang bisa kalian peroleh pada header rekaman, kemudian bottom hole temperatur, dan total depth-nya. Kemudian langkah yang kelima, kalian hitung resistivity mat filter dan resistivity matnya pada temperatur lapisan. Kemudian setelah itu kalian baca besarnya amplitudo yang ada di permukaan lapisan yang akan dihitung resistivity waternya. Nah, pembacaan SP itu kadang-kadang perlu dikoreksi apabila rekaman atau penyimpangan yang terjadi pada rekaman itu ada pada gambar di sebelah kanan. Ini maka perlu dikoreksi. Apabila rekaman tersebut berada seperti pada gambar di sebelah kiri, akan ada amplitudenya di sini, maka itu tidak perlu dikoreksi. Oke, kemudian langkah yang ke-8 yaitu kalian menghitung resistivity equivalent dari matnya. Nah, setelah kalian mendapatkan SP yang sudah dikoreksi dan kalian menghitung resistivity equivalent matnya, maka kalian dapat menghitung harga RW-nya. Nah, berikut adalah saya memberikan contoh yang sederhana yang bisa kalian lihat pada slide, di mana ada suatu lapisan, di mana lapisan ini adalah clean permeable sandstone. Ini mempunyai harga resistivity waternya 0,08 ohm meter dan resistivity-nya matnya itu 45 ohm meter dan memiliki nilai porositas 24%. Resistivity mat filter pada temperatur lapisan itu adalah 0,01 dan resistivity waternya 0,04 ohm meter ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana rekaman SPLOG-nya serta jelaskan dari hasil rekaman tersebut. Nah, kita bisa menjawabnya dengan mengidentifikasi bahwa lapisan tersebut adalah clean permeable sandstone. Maka rumus yang digunakan tadi adalah rumus yang di sebelah kanan. Mencari SSP atau perbedaan tekanan potensial statiknya itu sama dengan min K dikali dengan log RMF dibagi dengan RW. Nah, di sini RW-nya diketahui adalah 0,04 ohm meter, sedangkan RMF-nya atau resistivity mat filternya adalah 0,01. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa RMF-nya atau resistivity mat filternya lebih kecil daripada resistivity waternya, sehingga defleksi yang kalian peroleh adalah defleksi positif atau defleksi atau penyimpangan ke arah kanan dari sel baseline-nya. Nah, jadi ESP-nya di sini bernilai positif seperti ini gambarnya. Jadi artinya apa jika ESP-nya jika defleksinya menunjukkan angka positif? Artinya defleksi SP positif itu menunjukkan bahwa lapisan permeable yang ada pada batuan tersebut yang tidak mengandung hidrokarbon akan tetapi mengandung air tawar. Jadi pada zona tersebut tidak terdapat kandungan hidrokarbon tetapi hanya terdapat water atau air tawar saja. Nah, ini
defleksi ini bisa menunjukkan ke kalian bahwa apakah batuan tersebut yang reservoir menunjukkan hidrokarbon atau water dengan diketahui dari pembacaan defleksinya. Seperti itu ya yang bisa, tetapi perlu kalian ingat yang bisa di sini SP log ini disatukan dengan resistivity log maupun gamma ray log sebagai pembanding pembacaan atau pembanding untuk menganalisis suatu batuan. Oke. Sampai sini jika ada pertanyaan maka seperti biasa bisa kita diskusikan melalui grup ataupun bisa langsung japri ke saya. Tetapi jika tidak ada pertanyaan maka saya akhirin pertemuan ini. Kita ketemu lagi dengan pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.